Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam materi kali ini. Kali ini saya akan membawa materi mengenai keselamatan kerja secara dengan K3. Baik, langsung aja kita ke materinya. Oke, inilah materinya. Bisa dilihat. Ini materinya ya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 oleh Muhammad Rofi, SAP. Berikutnya. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan K3 perkantoran dan 4.1 melaksanakan K3 perkantoran. Kemudian Pengertian K3 adalah upaya untuk meminimalkan terjadinya resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau pada proses berlangsungnya sebuah pekerjaan. Tujuan K3 terbagi 3. 1. Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. 3. Memelihara sumber produksi yang digunakan agar tetap aman dan efisien. baik itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kesehatan kerja merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya. Kemudian ini jenis-jenis alat pelindung diri. Berikutnya jenis-jenis alat pelindung diri. Terdiri dari 1. Pelindung kepala. 2. Pelindung tubuh. 3. Pelindung anggota tubuh lainnya. Oke, selanjutnya. Jadi, kecelakaan kerja bisa diartikan sebagai peristiwa yang terjadi saat proses pengerjaan suatu pekerjaan atau terjadi saat pekerja sedang menuju atau pulang dari lokasi kerja. Adapun jenis kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja terdiri dari 5 kerugian. Di antaranya 1. Kerusakan. 2. Beban mental. 3. Kematian. 4. Kekacauan organisasi. 4. Kelainan dan cacat. Kecelakaan kerja disebabkan oleh 3 faktor di antaranya. Faktor manusia, faktor pekerjaan, faktor lingkungan. Kecelakaan kerja menurut International Labour Organization. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional ini kecelakaan diklarifikasikan menjadi jenis kecelakaan. 1. Penyebab. 2. Sifat laku atau kelalaian. 3. Letak kelainan atau luka di tubuh. Kesimpulannya, pelaksanaan K3 merupakan proses suatu kegiatan dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Ya, baik, tadi sudah materinya yang bisa kita lihat bersama itu mengenai yaitu sangat penting ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja itu eh, arahnya dari ini kita lihat tadi yang slide yang tadi ya, yang dimaksudkan dengan pelaksanaan K3 itu merupakan proses suatu kegiatan dalam pekerjaan dengan memperhatikan. Jadi yang diperhatikan dalam pekerjaan itu adalah ini ya, kita lihat lagi pada Kesimpulannya,
Pelaksanaan K3 merupakan proses suatu kegiatan dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Jadi dalam pelaksanaannya itu kita merupakan proses suatu kegiatan dalam pekerjaan dengan memperhatikan terutama itu adalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Jadi itu yang harus dijaga untuk pekerja. Misalnya ini tidak terlaksana, apa yang disebabkan? Kembali kita ke materi yang mengenai kerugiannya. Misalnya kalau misalnya K3 ini tidak dilaksanakan itu akan menciptakan kerugian. Coba kita lihat materinya mengenai kerugian apa aja ya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya K3 ini. Dan 5 jenis kerugian ya, kita lihat di layar. Ini 5 jenis kerugian. Coba kita dengarkan dulu. Adapun jenis kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja terdiri dari 5 kerugian. Di antaranya 1. Kerusakan 2. Beban mental 3. Kematian 4. Kekacauan organisasi 4. Kelainan dan cacat. Ya, bisa kita lihat itu ada 5 ya, 5 jenis kerugian yang diakibatkan karena tidak terlaksananya K3. Itu yang pertama adalah kerusakan ya. Misalnya seorang operator komputer pada saat melaksanakan tapi dia tidak perhatikan K3, maka bisa menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan yang pertama adalah mengakibatkan kerugian yaitu kerusakan pada alat tersebut. Kemudian beban mental ya bagi yang menerima atau menerima kecelakaan itu adalah akan menerima beban mental. Selain pekerjaannya tidak selesai, dia bisa jadi mendapatkan beban mental sendiri karena terutama tadi dia merusak alat ya, dan bisa juga kematian ya, kematian ini saya juga kematian. Saya kecelakaannya begitu berat akhirnya pekerjanya meninggal dunia ya. Kemudian kalau meninggal dunia apa yang terjadi ya, otomatis organisasi yang khusus itu kacau. Misalnya pimpinannya kecelakaan, ini siapa yang pimpin ya. Oke. Setelah kematian atau kekacauan organisasi, bisa juga pekerja yang dia yang bekerja itu bisa ada sesuatu kecacatan bagi bagian tubuhnya, misalnya pada mesin yang digunakannya bisa memotong tangannya misalnya, maka cacat pada bagian tangan ya. Nah, lihat slide lagi ya, baca lagi slide lagi. Jadi kesehatan kerja itu adalah suatu upaya untuk kita dengarkan dirinya. Kesehatan kerja merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya. Ya, di sini selain upaya dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya ya. Jadi apa yang diperhatikan itu selain pekerja itu mendapatkan senang, kebahagiaan, gaji juga ya, gajinya sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka pekerja akan senang. Itu termasuk dalam tadi mental ya, mental. Nah di sini jadi dari slide yang ini kita bisa
melihat ya. Kesehatan kerja merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya. Nah, jadi selain sehat, pekerjaannya sehat, juga sejahtera ya. Ya sejahtera, sejahtera gajinya, sejahtera kehidupannya. Jadi dia bekerja enak ya, lancar ya. Oke, mungkin itu nanti yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Eh, saya akhiri dulu ya pertemuan kali ini yang mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.